ya kalau dari saya pribadi gitu, saya senang lebih ke karya memang. Cuma sebenarnya saya menulis pun itu juga sebenarnya ada keinginan, cuma lebih ke apa yang saya rasakan seperti yang tadi sebelum disampaikan oleh Pak siapa ya tadi sebelumnya gitu. Jadi menjelaskan gitu. Tapi pada intinya sekarang saya pikir kembali lagi yang harus kita samakan persepsinya dulu. Sebenarnya fungsi jurnal itu sebenarnya buat apa? Gitu, dalam karya gitu ya. Maksudnya gini Pak. Kalau di kalau di ilmu eksak itu penulisan itu penting karena harus untuk itu ya Pak yang tadi Bapak bilang mereproduksi apa yang ada berguna untuk ke lingkungan masyarakat ataupun ke industri itu harus terjabarkan dengan baik supaya bisa direkayasa ulang dengan sempurna gitu. Sedangkan di seni nggak bisa seperti itu gitu. Jadi fungsi dari jurnal sendiri dalam seni itu buat apa? Itu satu. Terus kemudian juga misalnya kita bicara tentang masalah jabatan sekarang jenjang gitu. Sebenarnya dalam tingkat level akademisi jenjang untuk dosen itu fungsinya sebenarnya untuk apa? Untuk hanya sekedar dalam tanda kutip ya saya bukannya menentang masalah jenjang ini bukan, tapi lebih secara jelas sebenarnya jenjang ini untuk mensupport dia untuk memperkuat mengembangkan karyanya atau keilmuannya atau hanya menambah pemasukan kasarnya kan gitu rata-rata akhirnya yang terlihat seperti itu ya Mas Agung ya. sorry saya bukannya balik lagi saya bukan menentang itu tapi tujuannya akhirnya agak bergeser karena itu jadi satu keharusan, kewajiban, akhirnya kita tidak, ya tadi seperti saya sempat bicara sama Pak Eston ya, mengenai ini masa ini kan kalau di kita kan ada semester pendek juga gitu, jadi kita kalau untuk ngurus admin dosen itu hampir nggak ada waktu gitu loh. Sedangkan kita dikejar-kejar untuk misi pertama sister, kemudian si Jali, kemudian BKD, kemudian apalagi yang makin lama ini makin nambah. Apalagi ada kampus merdeka segala seperti Pak Iwan sempat bilang juga mungkin ke Mas Agus ke Mas ke yang lain. Ya itu mahasiswanya dimerdekakan, kampusnya juga dimerdekakan karena mahasiswanya juga pindah ke lapangan ya ke industri bukan di dalam kampus lagi tapi dosennya terantai dengan segala urusan admin yang efek negatif dari adanya sistem ini yang sebelumnya yang sebenarnya belum terencana dengan baik gitu. Koordinasi antara pemerintah dengan akademisnya dengan kampusnya itu belum baik gitu. Kalau untuk menjalankannya cuman mungkin ya masalah balik lagi akhirnya saya bilang semua itu balik ke tujuan awal kita di akademisi sebenarnya dan Tridharma itu sendiri ya sebenarnya apa sih fungsinya hanya buat supaya memperbanyak tulisan atau supaya apa gitu. Jadi tujuan akhir semua itu sebenarnya kita mau ngapain sih? Gitu. Kalau saya balik ke desain, saya belum bicara ke segi itu di atasnya lagi ya. Kalau kita bicara desain nanti seni terapan, fungsi desain adalah mempermudah hidup orang, hidup manusia. Kan sebenarnya sesederhana itu. Gitu. Nah, tujuan kita di akademisi ini balik lagi. Apakah arah kita benar ke sana? Terus kemudian jurnal-jurnal segala yang kita buat apakah sebenarnya arahnya ke sana? Gitu ya. Sebenarnya mungkin itu yang harus disepakati dulu ya. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan dari Mas Hadi ini menarik ini ya untuk didiskusikan. Ini satu persoalan lain lagi nih Mas Hadi ya. Apa namanya? Saya sendiri ya dulu itu sama sekali tidak memiliki keinginan untuk ini untuk jadi GB. Saya nggak ingin loh itu dulu. Nah cuman kalau saya nggak jadi GB,
fakultas saya bisa dibubarkan karena ada persyaratan administratif ya. Fakultas itu harus memiliki GB, kalau nggak ada GB-nya bubar gitu, bisa dibubarkan maksudnya. Jadi saya dengan berat hati, ya walaupun saya tidak merasa harus ya, saya tidak merasa harus diri saya itu harus GB, enggak harus saya itu. Nah, tapi institusi lembaga yang mengharuskan seperti itu begitu. Jadi kalau kita perhatikan ya, kita di Indonesia ini gelar itu menjadi satu ini ya, menjadi satu hubungan birokratis gitu. Hubungan birokratis itu misalnya begini ya, saya ambil contoh ITB sekarang ini ya. ITB itu hanya menerima dosen yang sudah S3 baru boleh ngajar. Jadi katakanlah misalnya saya pelukis ini ya, melanglang buana seluruh dunia ya, saya menjadi pelukis terkenal di Indonesia, saya hanya S1, ya nggak bisa ngajar di ITB bagus karena harus S3 begitu. Nah, saya sendiri berpandangan ya, ini menurut saya sih mestinya tidak harus begitu gitu. Khususnya di bidang kita ya, di bidang kita seni ini. Kalau di bidang lain itu mengapa harus demikian itu, mengapa harus GB, mengapa harus doktor, nah itu urusan ini, urusan istilah di sana itu urusan otoritas gitu. Otoritas itu otoritas yang bisa mengatakan pengetahuan itu benar atau salah, itu otoritas tertingginya guru besar. Nah, jadi kalau di sains gitu. Jadi kalau yang mengatakan doktor belum profesor itu belum dianggap ini memiliki otoritas untuk mengatakan begitu. Jadi urusan otoritas mengatakan kebenaran dan sebagainya gitu ya. Jadi saya rasa ada dua hal yang mengharuskan mengapa orang GB ya, mengapa orang memiliki jabatan itu. Pertama, urusan kebutuhan institusional ya. Institusional itu artinya administratif tuh. Yang tadi sudah saya katakan, kalau nggak ada profesornya bisa bubar. Kalau prodi nggak ada doktornya itu juga bisa dibubarkan oleh Dikti itu. Walaupun saya sendiri secara pribadi merasa tidak semua bidang ilmu harus dibegitukan mestinya ya. Iya Pak, setuju Pak. Kita itu nggak mestinya begitu gitu. Banyak orang di luar negeri itu profesor S1 karena profesornya itu adalah karyanya. Saya dalam rangka perjuangan kesetaraan ini ya, saya dan teman-teman itu bongkar di seluruh dunia itu. Nah, kita ketemu di Jepang itu banyak sekali profesor, terus kemudian dia tunjukkan ininya, karya ilmiahnya. Jadi ada daftar karya ilmiah si profesor ini. Saya lihat yang disebut daftar karya ilmiahnya itu adalah pameran, bukan jurnal itu. Terus ya, bongkar lagi di Kanada sama gitu ya. Jadi karya ilmiah itu berupa karya ilmiah itu berupa karya, berupa jurnal. Nah, cuman di kita ini kan sudah dari dulu salah persepsi itu, karena di peraturan menteri lagi ini, peraturan pemerintah lagi ini, itu peraturan yang di sana ada definisi karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah pemikiran, gagasan yang dituliskan gitu kan. Nah, makanya kita harus tuliskan gitu kan. Jadi mungkin bisa mungkin bisa gini, Prof. Tulisan kita berbeda, orang desain, orang seni itu kita menulis bukan dengan alfabet. Iya, itu aja sih. Saya pernah lihat ya, ada mahasiswa magister itu di Kanada, tesisnya itu di Belanda, bukan Kanada, Belanda. Tesisnya itu berupa gambar-gambar, nggak ada tulisan sama sekali, kayak komik gitu kan ya. Nah, itu tesisnya itu dia tuh. Ada lagi tesis itu berupa video, dia ngomong dengan yang cerita, direkam, itulah tesisnya. Jadi sebenarnya banyak cara untuk mengungkapkan ini pengetahuan. Gitu. Ya. Nah, cuma masalahnya tadi tuh definisi di Dikti itu sudah begitu ya. Karya ilmiah itu tertulis gitu kan.
Apalagi di zaman digital sekarang kan banyak yang kita ngomong aja kan nggak ini ya, nggak terekam kan ya. Betul, Pak. Ngapain lagi ditulis gitu. Berarti dikti mentok teknologi mentok di zaman Gutenberg, Pak, sama Heidelberg. Iya. Tidak maju lagi gitu loh. Iya. Nah, untuk mengubah itu kan perlu gerakan panjang lagi tuh, mengubah dari tulisan ke yang lain-lain itu ya, perlu ada perubahan aturan lagi. 10 tahun lagi itu mengubahnya tuh, Mas Irfan. Ya, saya sempat sering joke, Pak, kalau Plato dulu udah ada YouTube, mungkin dia jadi YouTuber kali, udah bukan penulis. Iya.